Yo, what's up guys, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Yang lagi berjuang tetap semangat terus pokoknya. Apa jadinya guys jika kalian hidup di dunia game, tempat dimana semua orang berlomba untuk selamat dari dunia game tersebut? Penasaran kan gimana keseruan dari film yang akan kami bahas kali ini? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan pemandangan kota yang bernama Free City. Kota ini berbeda dengan kota lainnya karena kota ini berada di dalam sebuah permainan dan terdapat orang-orang berkacamata yang merupakan para pemain. Para pemain bisa melakukan semua hal yang mereka mau, termasuk mengacaukan kota dan melakukan kriminal terhadap orang-orang non-pemain. Di sudut kota terdapat seorang pria bernama Guy yang selalu melakukan sesuatu yang sama setiap harinya karena dia termasuk ke dalam kategori non-pemain. Rutinitasnya setiap hari adalah menyapa ikan, kemudian memasang baju yang sama untuk pergi bekerja. Setelah itu, Guy pergi ke kedai kopi untuk menikmati rasa kopi yang selalu sama. Dalam perjalanan menuju tempat bekerja, ia bertemu dengan sahabatnya yang bernama Buddy. Scene kemudian berpindah menampilkan Guy yang bekerja di sebuah bank. Tiba-tiba datang seorang penjahat yang termasuk pemain. Guy kemudian tiarap lalu menceritakan kriteria wanita idamannya. Mulai dari wajah, lagu favorit, makanan kesukaan, dan lain-lain. Ketika Guy dan Buddy pergi dari bank, Guy berpapasan dengan wanita bernama Molotov. Molotov berjalan sambil menyanyikan lagu favoritnya. Lalu Guy yang mendengar lagu itu berkata bahwa dia juga menyukai lagu tersebut. Molotov kebingungan namun memilih untuk tak menghiraukannya. Guy yang melamun disadarkan oleh panggilan Buddy. Ia kemudian berkata bahwa wanita itulah wanita yang selama ini ia cari. Guy memutuskan untuk mengejar Molotov namun dicegah oleh Buddy karena Molotov menggunakan kacamata yang artinya dia adalah pemain. Pemain adalah orang yang berbeda dengan Guy yang hanya figuran. Namun Guy tetap mengejarnya. Guy berjalan sambil memanggil Molotov tanpa memperhatikan jalan sehingga ia pun terlindas kereta api. Di sisi lain, terdapat seorang wanita bernama Millie yang memainkan karakter Molotov dalam permainan Free City. Ia berhenti bermain dikarenakan seorang pemilik kafe mengusirnya pergi. Scene lalu berpindah menampilkan Guy yang terbangun dari tidurnya lalu melakukan hal-hal yang sama. Saat Guy pergi ke kedai kopi, ia merasa ragu untuk menerima kopi tersebut karena Guy sudah merasa bosan terhadap segala hal yang ia lakukan. Guy meminta kopi cappuccino, namun permintaannya itu membuat barista dan orang-orang kebingungan. Di Free City, karakter figuran seperti Guy hanya bisa melakukan segala sesuatunya berulang-ulang. Karena tak ingin membuat masalah, Guy pun menerima kopi itu dengan senyum terpaksa. Di sisi lain, ketika Guy sedang bekerja, lagi-lagi seorang pemain datang lalu menghancurkan kaca. Guy tiarap dengan wajah bosan. Ia melihat sosok Molotov yang membuat kembali bersemangat. Guy kemudian bangkit berdiri menyapa seorang pemain untuk mengambil kacamata yang ia gunakan. Guy mendapat tamparan, namun sosok Molotov membuatnya tak menyerah. Ia melawan pahlawan tersebut lalu mengambil kacamatanya dan tanpa sengaja menembak pahlawan itu. Guy meletakkan senjata tersebut lalu keluar kemudian memasang kacamata pemain. Saat ia menggunakan kacamata itu, Guy melihat keadaan dari sisi yang berbeda. Guy bertanya pada seorang pria yang tidak menggunakan kacamata untuk memastikan apakah dia melihat hal yang sama. Namun ternyata orang itu tidak melihat apa-apa. Hanya orang berkacamata lah yang melihat segala sesuatunya berbeda dan itulah mereka para pemain. Guy yang penasaran terhadap kotak obat di depannya ragu-ragu menyentuh kotak itu lalu luka-luka di wajahnya seketika menghilang dan tubuhnya terasa lebih segar. Ia kemudian menyentuh uang lalu memeriksanya di ATM yang menunjukkan bahwa ia memiliki banyak uang. Guy pun terkejut lalu mengambil seluruh uang tersebut. Scene lalu berpindah menampilkan seorang pria bernama Case yang melihat kejadian di video game saat Guy mengambil kacamata pahlawan. Case bertanya pada rekannya yang bernama Mouser tentang kejanggalan tersebut. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam game dengan menyamar sebagai seorang polisi dan seekor kelinci. Mereka berdua menginterogasi Guy dan bertanya banyak hal tentang skin yang ia pakai. Mouser menyuruh Guy untuk melepas skin non-pemain karena di avatar permainan tidak menyediakan skin tersebut. Namun Guy tidak mengerti. Ia berkata bahwa tak mungkin dirinya melepaskan kulit dan wajahnya. Case dan Mouser pun lelah berbicara dengan Guy sehingga mereka menembak ke arahnya.
Namun Guy berhasil berteleportasi dengan bersembunyi di balik gedung besar. Case dan Mouser mengejarnya lalu datang menembaknya. Guy memanfaatkan kekuatan dari sepatunya lalu melompat ke lantai atas. Saat Guy ingin melompat lagi, ia terantuk pada atap lantai. Karena Case dan Mouser yang sudah berada di lantai yang sama, ia pun bersembunyi di balik tiang. Lalu melompat lagi menuju lantai yang lebih tinggi. Namun lompatannya melampaui kemampuan sepatu sehingga ia pun hampir terjatuh dan hanya berpegangan pada tali. Case dan Mouser yang bosan bermain-main memutuskan untuk menggunakan mode Tuhan. Mereka dengan mudahnya menaiki tangga untuk mendekati Guy lalu menembaknya. Guy yang belum ingin meninggal memutuskan untuk berlari menuju beban berbentuk bulat lalu melompat. Namun ia gagal. Untungnya Guy memiliki kemampuan untuk menciptakan balon pengaman. Guy bersorak riang karena tidak meninggal. Namun tanpa ia sadari, sebuah mobil yang dikendarai Case dan Mouser menabraknya dari belakang dan misi pun selesai. Walaupun misi sudah selesai, Case masih merasa kebingungan karena statistik server menunjukkan bahwa jumlah pemain dalam Free City tidak berkurang. Mouser berkata bahwa itu bukanlah masalah besar. Ia mengalihkan perbincangan dengan membahas sequel game Free City yang akan diluncurkan oleh Anwan. Anwan adalah pemilik dari game Free City, namun sebenarnya Case lah orang di balik game terkenal ini. Case yang merancang dan menjadi penemu permainan. Namun Anwan dengan seenaknya mengambil kekuasaan sehingga Case berakhir hanya menjadi staf bawahan. Scene kemudian berpindah menampilkan tayangan ulang Case yang berbicara di televisi bersama seorang wanita bernama Millie. Mereka berdua membahas tentang game Free City yang dulunya akan diluncurkan, namun impiannya hanya tinggal kenangan. Case yang baru pulang bekerja mematikan televisi lalu muncullah Millie. Game Free City adalah hasil penemuan Case dan juga Millie. Berbeda dengan Case yang sudah menerima semua kenyataan dengan lapang dada, Millie bertindak sebaliknya. Ia tidak terima pada Anwan yang seenaknya mengambil alih penemuan mereka. Case berkata bahwa Millie harus melupakan semuanya dan melangkah ke depan. Millie dan Case terlibat dalam perdebatan, sehingga Case pun menyuruh Millie untuk keluar dari rumahnya. Scene kemudian berpindah menampilkan Guy yang terbangun dari tidurnya dalam kondisi seperti biasanya. Ia menyapa ikan cupang lalu membuka lemari untuk memakai baju yang sama setiap harinya. Namun kali ini Guy melakukan hal yang berbeda. Ia memilih kaos daripada kemeja. Di sisi lain, Millie bermain game Free City dengan menggunakan skin Molotov. Ia diam-diam mengamati para bodyguard yang menjaga keamanan rumah. Lalu tiba-tiba Guy muncul dari belakang sehingga Molotov pun menyerangnya karena mengira Guy adalah ancaman. Para penjaga yang mendengar keributan itu menembak ke arah mereka lalu dibalas oleh Molotov. Molotov yang tak mampu melawan memilih untuk pergi menggunakan kekuatannya lalu diikuti juga oleh Guy. Mereka berdua terlempar ke suatu tempat lalu Molotov membuka suatu ruangan yang membuat Guy terpukau karena di dalam ruangan tersebut berjejer kendaraan bermotor dan juga senjata. Molotov berkata bahwa untuk mendapatkan kekuatan dan senjata, Guy harus mencapai level yang lebih tinggi. Molotov menunjukkan levelnya yang kini berada di angka 195, sedangkan Guy masih berada di level 1. Molotov kemudian menjelaskan cara supaya bisa menambah level permainannya, yaitu dengan merampok bank, memukul pejalan kaki, dan melakukan tindakan kriminal lainnya. Namun Guy menolak saran dari Molotov karena selama hidupnya Guy tidak pernah melakukan kejahatan dan ia hanya ingin menjadi orang baik yang hebat. Molotov lagi-lagi terheran-heran terhadap sikap Guy yang berbeda dari pemain lain. Molotov memberi tantangan pada Guy yaitu ia hanya akan bertemu dengan Guy jika Guy berhasil mencapai level 100. Guy pun menerima tantangan tersebut. Pada keesokan harinya, Guy memperhatikan setiap sudut kota lalu memasang kacamatanya dan mulai bertarung melawan penjahat. Pada percobaan pertama Guy, ia gagal. Ia terbangun lagi dan mencoba hal baru. Namun ia masih gagal juga. Guy mencoba untuk ketiga kalinya dan kali ini tidak berakhir sia-sia karena Guy berhasil merebut uang dari seorang pencuri lalu memeriksa uangnya dan akhirnya levelnya bertambah menjadi level 13. Guy melanjutkan misinya dengan prinsip selalu melakukan kebaikan sehingga perilakunya itu tersebar ke dunia nyata di mana seorang pembawa berita menunjukkan aksi terpuji Guy di dalam permainan Free City. Tak hanya itu, para gamers dari belahan dunia juga ikut terpukau melihat sikap Guy yang berbeda dengan para pemain lain. Orang-orang melakukan diskusi untuk mencari tahu siapa yang memainkan skin Guy. Scene kemudian berpindah menampilkan Guy yang berhasil mencapai level 67. Guy membantu seorang pria yang terbakar api namun pria itu tetap berakhir mati karena penjahat lain. Di sisi lain, karakter Guy menjadi sangat populer bahkan ada seorang anak yang menggunakan kostum menyerupai pakaian milik Guy. Guy kini mahir bela diri.
Ia mampu melawan para penjahat dengan tangan kosong lalu memeriksa levelnya yang sudah melampaui angka 100. Guy kemudian pergi ke bank tempatnya bekerja. Ia disambut oleh Buddy yang mengomel karena Guy sudah beberapa hari tidak pergi bekerja. Buddy juga merasa asing melihat pakaian yang dipakai Guy serta tubuh Guy yang semakin kekar. Guy berusaha menjelaskan tentang keadaannya saat ini. Lalu tiba-tiba datanglah perampok bank. Guy pun melawan perampok itu lalu berkata pada Buddy bahwa kacamata yang ia gunakan saat ini sudah mengubah hidupnya dan Guy ingin Buddy menggunakan kacamata itu juga. Guy memohon pada Buddy namun Buddy menolaknya. Guy pun pasrah lalu menyuruh perampok bank itu untuk pergi tanpa mengembalikan kacamatanya. Scene kemudian berpindah menampilkan Case yang mendapat pesan dari Millie untuk membantunya meretas permainan agar misi Millie mengambil klip video bisa berjalan lancar. Molotov masuk ke sebuah ruangan yang berisi banyak klip. Molotov mengambil salah satu klip yang ia butuhkan, lalu tiba-tiba alarm peringatan berbunyi dan muncullah beberapa penjaga yang menyerangnya. Molotov meminta bantuan Case, namun Case tak bisa membantu. Kemudian datanglah Guy dengan motornya untuk menyelamatkan Molotov. Mereka berdua hampir saja terbebas dari serangan, namun orang lain kembali muncul sehingga Molotov dan Guy harus menghadapi mereka semua. Molotov yang berbicara dengan Guy membuat Case kebingungan karena dalam layar laptopnya tak menunjukkan adanya pemain lain di sana. Molotov tak menghiraukan Case karena ia sedang sibuk berperang. Sedangkan Guy duduk di bangku mobil sambil menatap Molotov yang berkelahi sendiri dengan senyuman lebar. Tiba-tiba khayalannya terhenti karena ada yang menyerang. Molotov membantu Guy, lalu Guy menaiki motornya dan menyuruh Molotov untuk melompat. Kemudian mereka berdua pergi dengan Guy yang mengendarai motor sedangkan Molotov yang menembak ke arah penjaga. Di sisi lain, Case yang dilanda rasa khawatir akhirnya menghela nafas lega karena Molotov berhasil selamat. Ia kemudian mendapat pesan yang memberitahu bahwa Anthony atau Anwan sudah datang. Scene lalu berpindah menampilkan Anwan yang datang lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengganti sikap Guy yang terlalu baik menjadi pembunuh yang jahat pada game sequel yaitu Free City 2. Anwan ingin seluruh karakter di Free City 2 diganti secara total. Case kemudian datang lalu protes terhadap keputusan Anwan. Menurut Case, jika Anwan mengubah seluruh karakternya, maka itu akan membuat isi game menjadi tidak berbobot. Namun Anwan tak peduli karena yang ia inginkan hanya kekayaan yang bisa ia dapatkan jika para pemain mengunduh game Free City 1 dan juga Free City 2. Scene kemudian berpindah menampilkan Guy dan Molotov yang sedang berada di ruangan milik Guy. Ruangan itu dipenuhi barang-barang hasil kerja keras Guy karena berhasil naik level dalam waktu singkat. Molotov pun tercengang. Ia curiga Guy bermain curang karena pencapaian Guy yang tidak masuk akal bagi sebagian besar pemain game Free City. Molotov bertanya siapa Guy sebenarnya. Molotov bahkan berpikir bahwa Guy adalah seorang hacker handal. Namun Guy membantah tuduhan tersebut karena Guy adalah Guy. Tidak ada pemain yang memainkan karakternya. Molotov pun menyerah. Guy kemudian mengajak Molotov untuk pergi jalan-jalan. Mereka berdua berhenti untuk memesan es krim. Guy berkata bahwa ia menyukai es krim permen karet dan ternyata Molotov juga menyukai rasa yang sama. Molotov kemudian berkata bahwa Guy adalah pria aneh yang lucu. Saat mereka berdua berbincang, Molotov menemukan banyak kesamaan antara dirinya dan juga Guy. Setelah menghabiskan waktu bersama, Molotov pergi dan mengajak Guy untuk bertemu di dunia nyata. Guy pun kebingungan, namun Molotov tetap meninggalkannya. Molotov kemudian berbalik dan memberitahu Guy bahwa nama aslinya adalah Millie. Scene kemudian berpindah menampilkan Millie yang asli yang membukakan pintu untuk Case yang datang dengan membawa informasi penting. Case berkata bahwa kode AI mereka berhasil bekerja pada karakter Guy. Itulah mengapa Guy dapat merasakan bahwa hidupnya benar-benar nyata. Orang-orang menyukai game Free City karena permainannya yang terasa begitu realistis. Guy adalah algoritma yang mengira bahwa dirinya hidup. Millie pun terkejut. Ia tak bisa menerima bahwa Guy yang selama ini menemaninya hanya sebuah algoritma ciptaan Case saja. Setiap karakter di game Free City memiliki kecerdasan masing-masing, dan hal itu membuat Case merasa sangat senang. Lalu tiba-tiba kebahagiaannya sirna karena teringat pada Anwan yang akan meluncurkan Free City 2. Free City 2 Anwan ciptakan bukan untuk pembaruan, melainkan pengganti yang akan menyingkirkan seluruh karakter di Free City 1. Jika Free City 2 berhasil diluncurkan, maka kode mereka akan menghilang. Case menjelaskan pada Millie bahwa jika mereka menemukan build asli di dalam game, maka itu akan membuktikan bahwa Anwan memakai kode ciptaan mereka tanpa izin, dan dengan begitu Anwan akan ditangkap karena pelanggaran hak cipta. Waktu yang mereka miliki hanya 48 jam sebelum peluncuran game Free City 2. Millie harus segera mencari build mereka yang ada di dalam game Free City 1.
Scene kemudian berpindah menampilkan Millie yang sudah berubah menjadi Molotov. Ia menghampiri Guy dan meminta bantuannya. Mereka kemudian masuk ke sebuah lorong yang mengantarkan mereka ke tempat di mana para pemain berkumpul. Molotov menjelaskan pada Guy bahwa Guy hanyalah karakter dalam video game. Guy tidak akan bisa keluar dari game Free City karena dia adalah karakter non-pemain. Berbeda dengan Millie dan para pemain berkacamata lainnya. Guy kemudian keluar dan Molotov berusaha menghentikan Guy. Namun Guy sudah terlanjur patah hati karena kenyataan bahwa ia dan Molotov berbeda. Guy berlari ke tepi pantai dan ia mencoba melempar batu. Namun batu itu menghilang, begitu juga tangannya. Scene kemudian berpindah menampilkan Guy yang mendatangi rumah Buddy. Guy berkata bahwa mereka semua adalah palsu dan tidak nyata. Lalu Buddy berkata bahwa itu bukanlah masalah besar. Karena meski dirinya tak nyata, namun momen yang tercipta di antara mereka adalah nyata. Guy pun tersenyum mendengar ucapan dari Buddy. Scene kembali berpindah di mana Guy pergi ke suatu tempat bersama Buddy untuk membantu Molotov mencari klip video game Free City. Lalu datanglah seorang pria bernama Jimin yang mengaku sebagai penggemar berat Guy. Jimin dimainkan oleh seorang pria yang sedang melakukan siaran langsung. Jimin memberikan video klip yang dicari oleh Guy. Sebagai balasannya, Jimin meminta Guy untuk mengucapkan slogannya. Namun Guy menolak. Guy kemudian pergi meninggalkan Jimin yang berteriak gila. Scene kemudian berpindah menampilkan Guy yang menunggu Molotov kembali ke permainan. Tak lama kemudian, Molotov pun hidup kembali lalu Guy menyerahkan klip video itu padanya. Di sisi lain, para gamer sekaligus YouTuber merasa bahwa Guy adalah ikon yang berbeda dari karakter lain yang ada di Free City. Guy adalah karakter yang baik. Hal itu membuat Anwan marah. Anwan pun membenci kebaikan. Ia ingin game Free City dipenuhi pembunuhan dan tindakan kriminal lainnya. Anwan ingin karakter Guy lenyap, lalu Case berkata bahwa Anwan tak bisa melenyapkan Guy karena Guy bukan pemain melainkan non-pemain. Anwan berbaring mencari ide agar bisa menghilangkan Guy. Ia meminta bantuan dari pegawainya, lalu Mouser pun berkata bahwa ada satu cara, yaitu dengan melakukan reboot agar Guy kembali menjadi karakter non-pemain biasa. Anwan pun setuju lalu menyuruh Mouser untuk melakukan reboot. Di sisi lain, Molotov dan Guy duduk sambil memperhatikan klip video yang menunjukkan di mana build milik Millie dan Case berada. Tiba-tiba klip itu rusak karena Mouser yang sudah meribot aplikasi game tersebut. Seluruh pemain menjadi kaku dan secara perlahan semuanya menghilang. Orang-orang merasa kecewa, begitu juga dengan Millie. Scene kemudian berpindah menampilkan Guy yang kembali menjadi karakter sampingan biasa. Ia berjalan bersama Buddy lalu bertemu dengan Molotov yang berusaha mengembalikan ingatan Guy tentang semua kenangan. Namun ingatan Guy tetap tidak kembali. Millie pun sudah menyerah. Ia kemudian keluar dari rumah dan menerima telepon Case. Case berkata bahwa Millie harus tetap berusaha karena Ribot tidak menghapus kode AI pada Guy. Millie pun kembali ke rumahnya lalu membuka laptop dan mendengar penjelasan Case yang berkata bahwa Millie bisa mengembalikan ingatan Guy karena Millie adalah wanita impian Guy. Di sisi lain, Guy sedang melakukan tugasnya seperti biasa. Lalu datanglah Molotov yang menyeretnya keluar kemudian memaksanya memakai kacamata. Molotov yang sudah kehabisan ide kemudian mencium Guy hingga ia pun tersadar dan kembali mengingat semua yang terjadi sebelumnya. Scene lalu berpindah menampilkan Guy yang mengajak Molotov ke rumahnya untuk melihat sesuatu dari balik jendela. Molotov tiba-tiba tersadar bahwa Anwan menyembunyikan build di seberang ufuk agar membuatnya tidak terlihat. Namun Anwan lupa menghapus pantulannya dan satu-satunya cara menuju ufuk selatan adalah menyeberangi lautan untuk mendapatkan kembali build tersebut. Lalu Guy berkata bahwa mereka tak bisa melewati garis air. Scene lalu berpindah menampilkan Guy yang mengumpulkan seluruh warga kota untuk mendengarkan perintahnya. Guy berkata bahwa mereka semua berhak untuk melakukan apa yang mereka mau. Para warga pun kebingungan. Lalu Guy menjelaskan bahwa mereka bisa bebas melakukan apa saja jika mereka bersatu melakukan satu hal, yaitu mengikuti perintah Guy. Scene lalu berpindah kembali menampilkan para pemain yang bersiap merampok bank. Namun tak ada satupun orang di sana. Kondisi di tengah kota juga sama. Kota menjadi kosong karena warga kota tiba-tiba menghilang. Para gamers dan YouTubers ikut kebingungan. Seorang gamer wanita meminta Anwan untuk memperbaiki permainannya. Anwan pun merasa frustasi. Ia melihat ke layar yang menampilkan Guy dan Molotov yang menaiki sebuah mobil. Anwan kemudian tersadar bahwa Molotov adalah Millie yang merupakan partner Case dalam menciptakan game Free City. Anwan memerintahkan Mouser untuk membunuh Millie yang ada di dalam game. Tetapi hal tersebut tak bisa Mouser lakukan karena para non-pemain yang tiba-tiba menghilang. Di sisi lain, para non-pemain ternyata berkumpul di kafe dan melakukan semua yang mereka mau.
Anwan menjadi semakin geram. Tanpa pikir panjang, Anwan menyuruh Mouser untuk membunuh seluruh karakter di game tersebut. Mouser pun menuruti perintah Anwan. Mobil dan bangunan rusak dan hampir mencelakakan Molotov dan juga Guy. Di sisi lain, terdapat Case yang berusaha menyelamatkan Molotov dan Guy dari serangan Mouser. Hal itu membuat Mouser marah lalu berteriak kesal. Scene lalu berpindah pada Anwan yang memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan karakter andalannya yang bernama Dude. Seorang wanita berkata bahwa Dude belum pantas untuk diluncurkan karena otaknya hanya setengah. Namun Anwan tak peduli. Di sisi lain, Case menemui Anwan untuk membahas tentang build miliknya. Mereka berdua berdebat di dalam ruangan tertutup. Anwan berkata bahwa game milik Case akan mengalami kerugian besar jika dirinya tak mengambil alih. Case kemudian berkata bahwa kerugian bukanlah masalah baginya karena yang terpenting adalah isi permainannya. Case memberikan jari tengahnya pada Anwan lalu menekan tombol yang menciptakan jembatan agar Molotov dan Guy bisa menyeberangi lautan. Anwan pun tak tinggal diam, ia memerintahkan Mouser untuk bot semua pemain. Scene kemudian berpindah di mana saat Molotov ingin pergi bersama Guy tapi tiba-tiba tubuhnya perlahan menghilang. Kini masa depan game Free City hanya ada di tangan Guy dan orang-orang sedang menonton siaran langsung. Di sisi lain, peluncuran Dude sudah selesai. Guy yang sedang berjalan tiba-tiba mendapat satu tamparan yang dilanjutkan lagi dengan tendangan keras. Kemudian datanglah Buddy yang menyentuh tubuh Dude sehingga ia pun mendapat tamparan tepat di wajahnya. Dude kemudian mengangkat tubuh Buddy lalu melemparkannya mengenai tiang. Tak hanya Buddy tetapi juga Guy. Dude mengajar Guy lalu melemparkan motor Buddy ke arah Guy. Mouser yang mengendalikan Dude mengaktifkan pukulan maut. Guy pun segera bangkit lalu memasang kacamatanya, kemudian memasang perisai Kapten Amerika dan menamparnya menggunakan lengan Hulk. Pertarungan menjadi sengit karena keduanya memiliki kehebatan yang hampir sama. Guy mengeluarkan lightsaber lalu menyerang Dude. Lightsaber kemudian berubah menjadi pedang unicorn lalu melempar Dude keluar atap. Saat Guy ingin berteleportasi, tiba-tiba Dude muncul lalu menekan dadanya. Buddy kemudian melemparkan kacamata Guy dan saat Guy menggunakan kacamata itu, ia melepaskannya lalu memasang kacamata itu pada Dude sehingga Dude pun melihat gelembung-gelembung yang mengalihkan perhatiannya. Guy akhirnya terbebas lalu segera mengajak Buddy untuk pergi menuju ufuk selatan. Scene lalu berpindah menampilkan Case yang dipecat dari pekerjaannya. Ia melihat ke arah Mouser dan Anwan yang pergi ke ruang server. Case pun diam-diam menghubungi Millie untuk segera pergi ke ruang server. Di sisi lain, Anwan nekat membawa kapak untuk menghancurkan server game Free City demi menggagalkan rencana Guy. Anwan yang merusak server membuat bangunan-bangunan di game Free City ikut rusak. Orang-orang di kota itu berlarian dan membantu satu sama lain. Mouser yang selama ini selalu mendukung Anwan tiba-tiba berpaling ke tim Case. Mouser berkata bahwa Anwan tak berhak menghancurkan game tersebut karena Case yang menemukannya dan bukan Anwan. Anwan kemudian memanggil Satpam untuk mengusir Mouser. Scene lalu berpindah pada Guy dan juga Buddy yang berlari secepat mungkin agar bisa sampai di ufuk selatan sebelum seisi game menghilang. Orang-orang berkumpul untuk menonton langsung perjuangan Buddy dan juga Guy. Namun sayangnya, Buddy dan Guy terpaksa berpisah. Buddy berpesan agar Guy tetap melanjutkan perjalanannya menuju build dan menunjukkan pada dunia bahwa karakter sampingan seperti mereka berhak mendapatkan keadilan yang sama seperti pemain lainnya. Kini hanya tersisa Guy sendirian. Ia berlari dan terus berlari, lalu di ujung jembatan ia kemudian melompat dan menghilang. Orang-orang terdiam menunggu kelanjutan perjuangan Guy. Dan pada akhirnya Guy berhasil mendarat di sebuah pulau. Para penduduk kota bersorak bahagia, begitu juga dengan Case yang menjadi orang paling bahagia karena game buatannya berhasil terselamatkan. Scene kemudian berpindah menampilkan Anwan yang akan menghancurkan server terakhir namun dihentikan oleh Millie yang menunjukkan handphonenya bahwa ia berhasil menemukan build tersebut. Namun Anwan tampaknya belum menyerah. Ia mengancam akan menghancurkan server terakhir agar Millie dan Case tak menikmati apa-apa. Millie kemudian berkata bahwa dirinya hanya ingin game miliknya menjadi permainan yang berbobot. Anwan bertanya apa untungnya bagi dirinya. Millie pun menjawab bahwa Anwan akan mendapatkan semuanya. Anwan masih tidak percaya, lalu Millie meyakinkannya bahwa Anwan akan mendapatkan seluruh profit asalkan Anwan mau memberikan semua yang tersisa dari Free City. Millie ingin membangun dunianya sendiri. Millie tak butuh uang ataupun ketenaran, ia hanya ingin memainkan permainannya sendiri. Millie mengajak Anwan untuk bersepakat, namun Anwan tetap menolak. Scene kemudian berpindah menampilkan berita tentang Anwan yang ditangkap karena sudah mencuri hak dan kode milik Case dan Millie. Mouser kini bekerja bersama Millie dan Case dalam mengelola permainan mereka sendiri yang diberi nama Free Life.
Saat Millie pergi, Mouser kemudian menghampiri Case lalu memberikannya saran agar Case mulai berkencan dengan Millie. Case pun memberanikan diri untuk mengajak Millie minum kopi di sebuah kafe, namun Millie lebih memilih untuk kembali bermain Free Life agar bisa bertemu dengan Guy. Di sisi lain, di sebuah kota Nan Astri yang merupakan video game bernama Free Life, terdapat Guy dan Millie yang melihat para penduduk kota. Guy kemudian berbicara empat mata dengan Millie tentang hubungan mereka berdua yang tidak mungkin bisa berlanjut. Guy berkata bahwa dirinya hanyalah program yang dituliskan oleh seseorang. Guy hanyalah perantara surat cinta dari si penulis program yang ada di luar sana. Millie kemudian tersadar dan ia segera mendengar ulang penjelasan dari Case tentang Guy. Case menjelaskan bahwa Guy diciptakan sesuai dengan karakter Millie. Oleh sebab itu, Millie dan Guy memiliki banyak persamaan. Millie adalah wanita impian Guy, namun kenyataannya Millie adalah wanita impian Case. Millie segera pergi lalu berlari menemui Case. Mereka berdua bertatapan dan saling melempar senyum. Case kemudian berjalan mendekati Millie lalu berpelukan di tengah jalan. Scene lalu berpindah menampilkan Guy yang digendong oleh Dude. Guy berkata bahwa ia merasa bahagia karena berada di kota yang damai. Namun ada satu hal yang membuatnya merasa kehilangan, yaitu Buddy. Kemudian tanpa disangka, seseorang memanggil namanya. Guy menoleh dan melihat Buddy yang berdiri di seberang jalan. Mereka berdua kemudian berpelukan. Dan film Free Guy pun selesai. Gimana guys, film kita kali ini seru nggak tuh? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Kuwanteng di film-film seru selanjutnya. Dan berhenti menyalahkan segalanya, kerjakan dengan lebih dan sepenuh hati. Dadah.